Di sebuah kampung kecil yang hidup dalam ketatnya aturan dan keyakinan, seorang wanita bernama Siti tinggal bersama ibunya yang sudah renta. Ia menjalani hidup sederhana dengan membuka warung nasi di depan rumahnya. Kampung itu adalah tempat di mana kepercayaan tak boleh digoyahkan, di mana aturan yang telah ditetapkan sejak lama dianggap sebagai kebenaran mutlak. Suatu sore, saat sedang mencuci di sungai, Siti menemukan seekor anjing kecil yang terbaring lemah di tepian. Tubuhnya kotor, tulang-tulangnya mencuat di balik kulit yang kurus, dan tatapan matanya kosong, seolah menunggu ajal menjemputnya. Siti terdiam sejenak. Di kampungnya, anjing adalah hewan yang tidak boleh dipelihara, bahkan dianggap najis. Tapi, melihat tubuh kecil itu yang menggigil dalam kesunyian, hatinya menolak untuk berpaling. Dengan hati-hati, ia menyelipkan anjing itu dalam kainnya, memastikan tak seorang pun melihat, lalu membawanya pulang. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia menyembunyikan anjing itu di dapur belakang. Setiap malam, ia menyelinap memberinya makanan dari sisa warungnya, mengusap bulunya, membersihkan lukanya dengan penuh kasih. Waktu berlalu, dan anjing itu perlahan pulih. Matanya kembali bercahaya, dan tubuhnya mulai lebih kuat. Namun, rahasia tak bisa selamanya disembunyikan. Pada suatu malam, ketika kampung sedang sunyi, seekor tikus melintas di dapur, membuat anjing itu terkejut dan menggonggong. Suara itu begitu kecil, namun cukup untuk didengar oleh seseorang yang kebetulan melintas di luar rumah. Desas-desus pun menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Warga mulai berbisik-bisik di antara mereka. Kecurigaan berubah menjadi kecaman. Kecaman berubah menjadi kemarahan. Dalam keyakinan mereka, anjing adalah makhluk yang membawa keburukan, sesuatu yang harus dijauhkan. Dan jika ada yang berani memeliharanya, maka ia telah mencemari kesucian kampung. Malam itu, puluhan warga berkumpul, membawa obor di tangan mereka. Cahaya api memantul di wajah mereka yang dipenuhi keteguhan dan amarah. Mereka bergerak serempak menuju rumah Siti, berbisik dalam satu keyakinan bahwa najis harus disucikan dengan api. Ketika mereka tiba, mereka tidak mengetuk pintu atau memberi peringatan. Mereka segera mengepung rumah itu, melontarkan obor pertama ke atapnya. Api mulai menjalar perlahan, menyulut kayu-kayu kering yang sudah tua. Di dalam rumah, Siti terbangun oleh bau asap. Matanya melebar, dan ia segera menarik tangan ibunya yang masih terlelap. Anjing kecil itu berdiri di dekatnya. Matanya gelisah, ekornya terselip di antara kakinya. Api mulai menyebar. Udara dipenuhi kepulan asap hitam yang menyesakkan. Siti mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa. Pintu telah dipalang dari luar. Di luar, warga berdiri diam dalam barisan yang rapi, menyaksikan rumah itu terbakar. Cahaya api menari di mata mereka. Namun tidak ada rasa belas kasihan di sana, hanya kepuasan karena mereka telah melakukan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Di dalam rumah, panas semakin menyiksa. Siti meraih anjing kecilnya, memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang gemetar ketakutan. Sang ibu terbatuk-batuk, lemah, tak berdaya menghadapi kobaran yang semakin mendekat. Dalam keheningan yang tercekik oleh asap, tubuh mereka akhirnya luluh dalam api. Pagi harinya, hanya puing-puing hitam yang tersisa. Di tengah abu dan arang yang bertebaran, dua tubuh ditemukan dalam keadaan hangus, masih dalam posisi berpelukan. Siti dan anjingnya mati bersama, tak terpisahkan. Warga hanya menatap tanpa ekspresi. Mereka telah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Namun, di antara sisa-sisa kehancuran itu, angin berhembus pelan, membawa suara samar, bukan suara manusia, bukan suara api yang padam. Itu adalah suara gonggongan kecil, menggema di antara abu. Dan di hati mereka yang paling dalam, beberapa dari mereka bertanya-tanya,
Apakah benar mereka telah melakukan kebenaran? Ini adalah kisah seekor anjing ciptaan Tuhan yang dianggap hina oleh sekumpulan orang, yang telah dihabisi oleh sesama ciptaan Tuhan sambil meneriakkan nama Tuhan. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa kasih komentar, share, dan subscribe ya. Terima kasih.